Barang siapa yang tidak ketemu Allah di dunia, tidak akan ketemu Allah di akhirat. Berarti kalau ingin ketemu Allah di akhirat, ketemulah dari dunia ini. Untuk bertemu dengan Allah, dia harus tahu caranya, kan begitu. Makanya liman kana yarjullah, aslinya adalah bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Logikanya adalah untuk kembali kepada Allah harus menemui Allah, maka liman kana yarjullah sering diterjemahkan bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah. Paham? Kemudian berikutnya apa? Wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir selalu diterjemahkan hari kiamat. Padahal wal yaumal akhir itu terjemahnya adalah di hari kemudian. Hari kemudian kapan? Hari kemudian itu adalah hari setelah hari ini. Besok, lusa, dan seterusnya. Paham? Wa zakarallah katsira, akan bisa mengingat Allah banyak. Sekarang urutkan. Kita mencontoh uswatun hasanah Rasul. Tentang apa? Tentang cara menemui Allahnya. Betul? Setelah menemui Allah, hari ini kita bisa menemuinya, maka di hari kemudian, setelah hari ini, maka kita bisa mengingatnya banyak-banyak. Masuk akal? Jadi akhirnya gak logik bagi orang yang mengharap rahmat. Ngawur. Dan kedatangan hari kiamat. Dan menyebut. Loh, zikir itu bukan menyebut. Zikir itu mengingat. Kata mengingat diterjemahkan jadi menyebut saja, itu sudah salah kaprah. Makanya umat Islam ketika mengatakan La ilaha illallah, itu disebutnya zikir. Kan sudah salah kaprah. Ketika dia menyebut, dianggapnya sudah mengingat. Jadi salah kaprah. Akibatnya semua memiliki overconfidence tadi. Rasa percaya diri yang berlebihan karena dirinya merasa sudah mengingat. Padahal menyebut-nyebut nama saya, kalau belum pernah ketemu dengan saya, tidak akan bisa mengingat saya. Cuman bisa mengingat Saiful, cuman tulisannya saja. Tulisan Saiful, bukan Saiful. Cuman kita kadang-kadang nggak nyadar. Makanya bersyukur ya, masuk kepada kelompok pengajian di sini dan kita bisa berbicara di sini buka-bukaan. Udah tidak ada dinding lagi, kita bicaranya udah buka-bukaan. Dan kita mendapatkan pemahaman yang paripurna. Baik, kita teruskan. Ya, pada Quran surat Ali Imran tadi, ya 53. Kita teruskan dulu. Ya. Rabbana, ya Tuhanku, amanna, kami telah beriman. Iman pada apa sih? Bima anzalta, pada apa yang telah engkau pertunjukkan kepadaku. Sudahkah Allah menunjukkan sesuatu kepadamu? Jadi kalau sudah Allah menunjukkan sesuatu kepadamu, apa yang Allah pertunjukkan kepadamu, ya imani. Tapi kalimat ini tidak bisa diucapkan oleh mereka yang belum mendapatkan pengalaman di makna Allah tidak menunjukkan apapun pada dirinya. Dia sendiri tidak mempunyai keinginan untuk itu. Paham? Makanya di sini dikatakan wataba'na rasulah, karena kami telah mengikuti Rasul. Katakan dalam hal apa mengikuti Rasulnya? Dijelaskan di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 tentang cara menemui Allah. Baik, sekarang kita ekstrapolasi sedikit. Kalau mengikuti cara tidurnya Rasul, bisa nggak Allah menunjukkan sesuatu kepada kita? Kalau umat Islam kebanyakan itu, kita berbicaranya itu tidak fokus. Mencontoh Rasul itu, kebanyakan ya dicontoh yang lain-lainnya. Misalkan, yang dicontoh itu adalah cara tidurnya. Ya boleh saja sih, ya kan? Cara makannya, ya kan? Cara lain-lainnya. Padahal Quran itu mengajarkan kepada kita yang patut dicontoh dari Rasul itu yang paling utama dan pertama adalah cara menemui Allahnya. Dan ini jarang dicontoh. Justru yang utama ditekankan di Quran tidak dicontoh. Tapi yang tidak ditekankan di Quran malah itu yang dicontoh. Padahal kalau kita watabakna rasulah, bisa mengikuti Rasul tentang cara menemui Allahnya, bima anzalta, maka Allah akan menunjukkan sesuatu kepada kita. Dan itu yang bisa kita imani. Paham? Ayo ucapan alhamdulillah bisa ketemu dengan seorang
penerus tugas kerasulan. Gak perlu ketemu dengan Rasul. Karena Rasul sendiri hanya hidup dalam kurun waktu yang sangat pendek, 63 tahun. Tapi Rasul sudah mengatakan, berbahagialah umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmu dari para pewarisku. Jadi siapapun sampai kapanpun, setiap orang yang memiliki keinginan untuk jumpa dengan Allah pasti akan dipertemukan dengan para pewaris tugas kerasulan itu sendiri. Yang ingin. Yang gak ingin, gak akan. Yang ingin belajar ngaji sampai menemukan Allah dalam dirinya, dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menunjukkan jalan kepada Allah sesuai dengan kebutuhan. Dan terjadi proses penyaringan yang luar biasa. Kamu butuhnya ini, cocoknya ke sini gurunya. Kamu butuhnya ini, cocoknya ke sini gurunya. Jadi pertemuan kita dengan guru itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tergantung apa mau kita. Betul? Tuh. Coba, buka Quran surat Al-Baqarah. Ayat 186. Kan jelas di sini Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, mu itu siapa? Mu di sini selalu diartikan Rasul Nabi Muhammad. Tidak. Mu ini bisa siapa saja orang yang sudah sampai kepada Tuhan. Ngeri maksud saya? Ini tolong diekstrapolasi. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Jadi mu di sini bukan hanya Nabi Muhammad. Mereka yang sudah tahu tentang aku. Ngeri nggak? Ya mereka yang sudah tahu tentang aku ya siapa saja. Tentu saja ada batasannya. Yang tahu tentang aku tentu saja mereka yang telah mengikuti metode yang diajarkan pada Nabi Muhammad. Betul? Ada batasan memang. Kalau mereka tidak mau mengikuti metode yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad, ya mereka tidak akan tahu tentang aku. Betul nggak? Maka jawabannya apa? Di sini dikatakan fa inni qarib. Cukup dijawab, sesungguhnya Allah dekat kepadamu. Ini adalah sebuah perintah yang menyatakan bahwa aku yang sudah mengetahui tentang aku yang besar tadi tidak akan bisa menolong untuk dia tahu tentang aku, karena aku yang diketahui oleh aku yang kecil ini tak terjelaskan. Tapi engkau akan mengetahui aku yang besar pada dirimu, cukup mengatakan, fa inni qarib, Tuhan bersamamu kok, lebih dekat kepadamu, kan begitu. Paham? Gitu. Makanya untuk bisa menjelaskan seseorang untuk agar orang itu bisa mengalami Tuhan, tidak bisa orang mengalami Tuhan dengan penjelasan kita tentang pengalaman kita pada Tuhan. Pengalaman kita hanya untuk diri kita sendiri. Supaya dia mengalami, cukup katakan, fa inni qarib, Tuhan bersamamu kok. Gitu. Biar dia bisa mengalami sendiri. Karena Tuhan tak terjelaskan, tapi dia bisa dialami sendiri. Paham? Oke, teruskan. Uji budak watadai idza da'ani. Di sini dikatakan, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kalimat ini menjadi rancu. Karena kalimat ini menjadi tidak dipercaya oleh umat Islam. Kalimat ini seakan-akan Tuhan sedang membual dengan dirinya sendiri. Karena apa? Kenyataan saya mohon, Tuhan gak ngasih kok. Betul nggak? Akhirnya bosan kan doa. Capek doa. Udah beli doa, kumpulan doa-doa mustajab. Nggak mustajab juga. Iya kan? Harusnya apa? Harusnya ayat ini diterjemahkan, uji budak watadai idadaan. Da'i, apa da'i? Penceramah. Kalau penceramah itu kerjanya ngapain sih? Ngajak kan? Ngajak. Da'i itu penceramah. Karena da'i dari doa. Doa itu artinya ajakan. Da'i mereka yang mengajak. Mengajak ke mana? Ke Garut, ke Tasik, ke Cirebon. Bukan. Mereka yang mengajak untuk jumpa dengan Allah. Itu namanya da'i. Kalau dia nggak ngajak jumpa dengan Allah, bukan da'i. Calo. Ngeri nggak?
Tentu saja dia mau mengajak orang lain kepada Allah karena dia sudah sampai kepada Allah. Ngerti nggak? Lah ini yang nekat itu adalah dia pun masih bingung tentang Allah tapi ngajak orang lain kepada Allah. Ngerti maksud saya? Tolong diperhatikan. Ini boleh sambil ketawa-ketawa santai aja. Tapi ini agak dalam ini mikirnya. Mikirnya agak dalam. Jadi kalau saya mengajar Quran itu saya mengajarkan peta, tali temalinya. Sehingga kita itu melihat Quran itu sesuatu yang luar biasa. Jadi da'i, doa itu artinya mengajak. Nah, mengajak itu bahasa lainnya sinonimnya adalah menyeru. Ya kan? Mengundang. Ya kan? Jadi para da'i adalah mereka-mereka yang senantiasa mengundang Allah ke dalam dirinya. Setelah dia mengalami Allah, maka dia berani mengajak orang lain untuk sama-sama merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu namanya da'i. Kan ada da'i cilik. Asal ngomong da'i. Itu nggak apa-apa, itu dagelan. Iya kan? Tidak semua orang ngomong abagada. Da'i tidak. Da'i dari doa. Doa itu orang yang menyeru. Menyeru Tuhan gimana caranya? Tuhan gitu. Bukan. Menyeru Tuhan itu di Quran dikatakan sucikanlah Tuhan minimal pagi dan petang. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Senang gak Tuhan dipanggil? Senang. Senang gak Tuhan diseru? Senang. Senang gak Tuhan diundang? Senang. Yang ngundangnya senang, yang diundang senang. Sama-sama senang. Kerjanya cuman senang. Kelihatan. Ya. Udah kusut, gak pernah ngaji lagi. Tambah kusut. Kalau ditemui pura-pura senang, padahal gak senang. Subhanallah. Saya cuma ingin mendoakan mudah-mudahan Bunda ya Anda semua termasuk orang-orang yang senang. Baik, kita teruskan ya. Jadi di sini dikatakan apabila kamu ujibu da'wata da'i idadaan, apabila kamu menyeru aku akan membalas seruanmu. Paham maksudnya? Ujibu da'wata da'i idadaan. Apabila kamu menyeru kepadaku, aku akan mendengarnya. Aku akan meresponnya. Tidak pernah kita menyeru kepada Allah, Allah tidak meresponnya. Tapi kalau diartikan, apabila kamu meminta kepadaku, aku akan memberinya. Kenyataan tidak semua kita minta Allah kasih. Lebih banyak kita minta tidak dikasih malah. Betul nggak? Karena permintaan kita berdasarkan hawa nafsu kita. Sedangkan Allah memberi kepada kita berdasarkan kebutuhan kita. Kata Allah, kamu jangan minta itu, kamu nggak butuh. Itu tidak baik untuk kamu. Kan gitu kata Allah. Udah aku kasih ini aja. Kan gitu. Betul nggak? Iya. Minta apa sih kepada Allah? Minta sabar. Udah begitu minta sabar sama Allah dikasih banyak masalah. Betul nggak? Iya kan? Lah kamu minta sabar kok. Iya kan? Allah kan bukan Doraemon. Oh mintanya sabar dikasih banyak masalah. Ketika kita ngejalanin masalah satu, ngejalanin masalah dua, ujung-ujungnya sabar. Betul nggak? Minta apa lagi? Ya Allah kuatkan imanku. Ya sudah kata Allah, saya benturkan kamu. Benturkan sini, benturkan sana, benturkan sini, benturkan sana. Betul nggak? Sparring partnernya juga dikasih yang kuat-kuat. Bayangkan Mike Tyson bisa kuat karena apa? Sparring partnernya kuat-kuat. Coba sparring partnernya letoy. Baru dipukul, baru kena anginnya udah jatuh. Gimana Mike Tyson bisa kuat? Betul nggak? Jadi supaya kita kuat itu pasti Allah akan karing sparring partner kita yang lebih kuat lagi. Bukankah itu permintaan kita? Cuman kita nggak sadar kalau itu buah dari seruan kita. Cuman kita itu kadang-kadang minta sabar, langsung jadi sabar deh, sabar. Nggak bisa begitu, sabar itu bukan sesuatu yang terjadi simsalabim. Harus ada sebuah proses yang membuat kita menjadi sabar. Ngerti sekarang?
Nah, kalau udah mulai ngaji ke sini, oh ternyata selama ini Allah tuh kabulkan doa saya ya. Cuman saya nggak ngerti, ya kan? Karena kita belum masuk kepada kesadaran Musa. Baca buku Sidratul Muntaha saya, ya diulang lagi. Kesadaran Musa. Kesadaran Musa adalah kesadaran di mana kita sudah bisa berkomunikasi dengan Allah. Kata berkomunikasi dengan Allah dipahami oleh umat Islam di mana kita bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Musa juga tidak bercakap-cakap langsung dengan Allah. Kalau Allah bercakap-cakap, ya gimana Allah punya mulut? Betul nggak? Cara Allah bercakap-cakap dengan Musa gimana? Allah memberikan peristiwa pada Musa dan Musa mengerti setiap peristiwa yang terjadi pada Musa sebagai cara Allah berdialog dengan Musa. Jadi kalau Allah memberikan peristiwa pada Musa, apa tidak Allah memberikan kepada kita peristiwa? Memberi juga. Setiap hari kita disapa oleh Allah lewat peristiwa. Betul nggak? Subhanallah. Baru nyadar.